Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ya di channel aku. Sebelumnya gimana nih kabarnya? Semoga sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mampir di channel aku. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya ya supaya aku makin semangat buat bikin video. Dan jangan lupa juga kita saling sharing-sharing di kolom komentar. Jadi di video aku kali ini aku mau berbagi sedikit trik buat nambah modal usaha tanpa modal. Juga jadi tuh nggak ada pinjam-pinjam, juga kita itu tidak ada hutang ya teman-teman. Soalnya menurutku itu kalau misalnya kita sampai berhutang buat nambah modal ini malah jatuhnya nanti jadi beban ya teman-teman. Soalnya jadi kita itu kalau sudah terkumpul lagi modalnya yang harusnya diputar buat beli barang baru malah buat bayar hutang yang tadi gitu. Oke, langsung aja ya. Jadi trik yang pertama itu adalah sisihkan 50% dari keuntungan kita. Kenapa? Karena kan kita masih penjual pemula ya teman-teman. Terus usaha kita juga masih dalam masa merintis dan modal itu juga belum terlalu banyak, belum yang sampai puluhan juta kayak gitu. Jadi dengan cara ini menyisihkan 50% dari keuntungan kita itu adalah cara yang paling efektif menurut aku. Tapi perlu digarisbawahi juga ya teman-teman, nyisihkan 50% dari keuntungan ini itu kalau misalnya keuntungan penjualan kita itu sudah mencapai 1 juta ke atas setiap bulannya. Jadi kalau misalnya keuntungan kita itu setiap bulan masih di bawah 1 juta, menurut aku itu lebih baik keuntungannya itu langsung kita jadikan aja untuk modal selanjutnya. Jadi emang kita nggak nerima apa-apa nih, nggak terima keuntungan dari penjualan kita yang nggak masalah. Soalnya kan kita mau membesarkan usaha kita supaya usaha kita itu nggak stuck di situ-situ aja kayak gitu. Tapi kalau misalnya memang ada yang dibutuhkan dan mau nggak mau kita harus ambil dari uang keuntungan ya nggak masalah, kan bisa di bulan depannya kayak gitu dipakai uangnya buat dimasukkan ke modal. Terus yang selanjutnya itu adalah open investasi kecil-kecilan. Jadi seperti orang lain itu nanam modal ke toko kita gitu ya teman-teman. Dan untuk investasi kecil-kecilan ini dikhususkan cuma untuk orang terdekat kita aja, misalnya kayak orang tua, adik, kakak, atau saudara-saudara yang terpercaya. Dan menurut pengalaman pribadiku sendiri sih ada tuh beberapa orang terdekat yang biasanya malah menawarkan diri buat nanam modalnya di kita kayak gitu supaya lebih meningkatkan toko kita supaya bisa lebih besar. Kadang kan orang tua juga mau bantu kayak gitu, siapa tahu kakak kita juga mau bantu, bisa. Jadi kalau misalnya kita open investasi kecil-kecilan kayak gini itu malah bantu supaya barang-barang stok barang di toko kita tuh jadi makin banyak kayak gitu kelihatannya. Dan untuk nominalnya ini nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, jadi disesuaikan aja sama pendapatan bulanan kita. Soalnya kalau misalnya kita terlalu banyak matok untuk investasi itu, takutnya nanti sewaktu-waktu kalau investor kita lagi perlu uangnya terus dia minta lagi uang investasinya itu, kita tuh ada dananya buat ngembalikan kayak gitu ya teman-teman. Oke, selanjutnya itu adalah menabung. Nah, menabung ini juga penting ya untuk tambahan modal usaha kita ya teman-teman. Jadi untuk nabungnya ini pun kalau menurut aku itu kita harus nabung dari dana di luar keuntungan penjualan kita. Jadi misalnya dari sisa budgeting bulanan atau misalnya dari sisa-sisa belanja mingguan kayak gitu. Pokoknya jangan ambil dari keuntungan penjualan kita supaya lebih kelihatan aja gitu untuk tambahan modalnya. Nah, kalau misalnya kita sudah menabung terus sudah terkumpul yang menurut kita cukup untuk dijadikan tambahan modal, kan jadi makin banyak ya, terus bisa nambah barang juga buat di toko kita.
Oke, sampai sini dulu ya teman-teman, sedikit trik dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton, dan kalau ada yang mau ditanyakan bisa di kolom komentar. See you di next video.